Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini bisa berjumpa dalam momen matsama masa orientasi siswa madrasah MTS Plus Nurul Iman Kupang tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Ustazah Siti Hadijah Taul SPD, jabatan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, dan moto. Baik siswa peserta matsama yang saya cintai, kita akan melihat dalam slide ini beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang hal-hal kesiswaan. Kali ini ini perkenalan biodata yang kurang lebih lengkap. Saya lihat nama, ya, tetap moto hidup yakin bisa sampai. Selanjutnya untuk kesiswaan ini, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008, ada 10 jenis program kesiswaan, mulai dari pembinaan keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Bisa Anda baca. Pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia, pembinaan kepribadian unggulan, wawasan kebangsaan dan bela negara, pembinaan prestasi akademik seni dan seterusnya, pembinaan demokrasi, hak asasi manusia dan seterusnya. Lalu pembinaan kreativitas dan kewirausahaan, pembinaan kualitas jasmani kesehatan dan gizi, pembinaan sastra dan budaya, pembinaan teknologi informasi dan komunikasi, dan pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Itu menurut surat edaran kementerian. Berikutnya, struktur dalam kesiswaan, bidang kesiswaan. Bisa diperhatikan dengan baik. Wakasis ibu saya sendiri, Siti Hadijah Taul SPD. Kemudian di bawah Wakasis ada beberapa staf. Yang pertama, staf bagian ibadah. Putra dan putri dipisah. Untuk putra akan dikoordinatori oleh Ustadz Adi Sulong, kemudian bagian putri Ibu Ana Syarifah SPDI. Lalu staf bagian ekstrakurikuler, jadi ada Ibu Masita Bali SPD, kemudian staf bagian UKS Ibu Kartini Tambunan SSI. Sebelumnya saya menjelaskan singkat untuk staf bagian ibadah putra ini. Ketika kondisinya sudah normal nanti, maka nanti ketika Anda masuk sekolah, ketika pada jam istirahat, Anda akan diminta untuk melaksanakan sholat duha di masjid, dan kemudian itu akan dikoordinasikan oleh Ustadz Adi sebagai staf bagian ibadah putra dan Ustazah Ana sebagai staf bagian ibadah. Kemudian untuk sholat zuhur dan juga sholat asar juga seperti itu. Nah, setelah sholat itu ada pembacaan atau murojaah surat-surat pendek, dan mereka yang akan memandu. Untuk di kondisi pandemi ini, maka nanti mereka akan memantau Anda dari jarak jauh dengan Anda dibekal dengan kartu mutaba'ah. Kartu mutaba'ah itu berisi tentang ibadah wajib dan sunnah yang kami anjurkan kepada Anda sekalian, para siswa-siswi, kemudian diisi dan dipantau oleh orang tua dengan bukti ditandatangani ketika setelah diisi lalu dikumpulkan, dan kami akan mengingatkan serta mengontrol Anda setiap harinya dalam grup WA angkatan. Kemudian berikutnya adalah staf ekstrakurikuler. Ini di bawah Ibu Susita Bali, nanti akan ada proses penjaringan. Beberapa ekstra nanti akan disampaikan oleh bagian kurikulum. Kemudian nanti kami yang menjaring. Anda memilih sesuai keinginan Anda, lalu akan kami
salurkan ke bagian ekstra yang Anda pilih. Ada ekstra wajib dan ekstra pilihan, itu yang harus Anda pilih. Kemudian itu akan semua dikontrol langsung oleh Ibu Mustabari, dan juga bagian UKS, hal-hal mengenai kesehatan Anda akan semua terdata oleh Ibu Kartini ketika di sekolah, ketika Anda berkunjung, dan hal-hal mengenai kesehatan Anda secara rutin akan diperiksa dan dikoordinasikan oleh Ibu Kartini tahunan. Kemudian berikut ada OSIM, BK, dan WALAS. Ini juga nanti akan berurusan melalui kesiswaan dengan badan yang ditampilkan seperti ini. Berikutnya kita bahas yang pertama tentang tata tertib sekolah. Nanti kalian akan diberikan buku tata tertib yang nanti di akhir penjelasan saya mengenai materi kesiswaan ini akan Anda lihat, bukunya akan saya tampilkan. Tetapi untuk isi teks tata tertib itu bisa Anda lihat di web, sudah di-upload. Saya coba menggaris besar, memberikan gambaran secara umum tentang tata tertib yang harus Anda perhatikan. Ada 3 komponen yang kami perhatikan di sini. Ya, dari 3 komponen ini ada sikap, kerajinan, kemudian kerapian. Nah, 60% ini bobot tertinggi yaitu di sikap. Di antaranya hubungan antara, ini proses hubungan antar siswa, bagaimana, kemudian dengan guru, baik di dalam luar maupun luar sekolah selalu kami pantau. Tentang berkendaraan bermotor, tentunya Anda dilarang, tidak boleh, baik roda 2 maupun roda 4. HP, ketika ke sekolah tidak boleh membawa HP, nanti kalau bawa berarti akan disita dengan prosedur yang berlaku, dan itu sudah tercantum detail di tata tertib sekolah. Kemudian media sosial, penggunaannya harus lebih bijak dan baik serta benar. Kemudian sarana prasarana sekolah juga harus dijaga secara baik. Dan masih banyak lagi yang sudah tercantum di tata tertib. Komponen kerajinan itu hanya 20%. Ini menyangkut dengan kehadiran Anda di sekolah. Di masa pandemi ini kehadiran Anda tetap dipantau dalam bentuk Zoom pembinaan dengan aplikasi Zoom. Itu ketika jadwalnya itu harus diperhatikan, harus jam berapa. Jika lewat dari waktu yang ada maka terhitung terlambat atau tidak aktif, dan itu akan ditelusuri apa alasannya. Pelaksanaan tugas dan belajar Anda dan juga ibadah juga akan dipantau. Itu maksud angkanya. Kerja PR atau tidak, nanti kan ada laporan yang masuk dari guru mata pelajaran, terus kemudian ke WALAS, lalu WALAS ke BK ke kesiswaan. Ini jika Anda lalai dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab Anda dalam hal akademik, belajar, kerja tugas, PR, dan lain-lain, ibadah juga seperti itu, maka akan dikenakan poin. Kemudian komponen kerapian, ini masalah penampilan, yaitu seragam atau sekolah, rambut, sepatu, baik di dalam maupun luar sekolah. Masalah penampilan ini seperti anak putri contohnya, itu kan harus berhijab. Nah, bukan hanya sekadar datang ke sekolah, tapi di luar sekolah juga akan dipantau sebagai penghormatan, penghargaan, serta pelaksanaan syariah agama yang baik dan benar. Sehingga Anda diminta selama Anda tercatat sebagai siswa di sini, maka semua itu harus tetap dijaga dalam koridor yang seharusnya. Apalagi ketika Anda sering mengupload yang putri ya, diri Anda tanpa berhijab, lalu itu sudah melewati batas yang tidak wajar, maka akan korelasi dengan komponen sikap ini, penggunaan medsos yang tidak sesuai serta tidak menjaga hijab yang sudah dianjurkan oleh pihak sekolah. Kemudian masalah hukuman dan sanksi yang akan diberikan oleh pihak sekolah melalui kesiswaan, ini sebenarnya sifatnya itu mendidik dan tujuan memberikan efek jerah, seperti membaca atau menghafal Al-Quran,
Kemudian bakti sosial, membersihkan kamar mandi atau membersihkan lingkungan sekolah baik dalam kelas maupun di sekitar kelas. Kemudian ada pembinaan baik dari Walas, BK maupun dari kesiswaan sendiri. Dan juga ada konseling yang selalu ada pendampingan oleh BK. Kemudian ada skors, tapi skors yang dilaksanakan di MTS Nurul Iman ini berupa tidak mengikuti proses KBM seperti biasanya, tetapi ada diisolasi di ruangan khusus, kemudian menjalankan tugas yang akan diberikan selama kurun waktu yang ditentukan, misalkan 1 minggu, 2 minggu, atau beberapa hari yang ditentukan. Tentu itu semua ada prosesnya, nanti kita akan jelaskan. Jadi kemudian yang paling akhir adalah ini akan dikembalikan ke orang tua. Itu bahasa secara halusnya, tapi yang kasarannya yaitu Anda dikeluarkan dari sekolah. Berikut ini adalah alur proses penanganan kasus siswa ketika kejadian yang mungkin melanggar aturan sekolah atau tata tertib terjadi ketika jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran, entah itu hubungannya dengan guru mata pelajaran atau dengan sesama siswa, maka alurnya akan seperti ini. Dimulai dari guru mapel atau siapa saja yang melihat, kemudian dilaporkan ke Walas. Walas bisa saja langsung berkoordinasi dengan kesiswaan, lalu kemudian BK selalu pendampingan dalam proses penyelesaian persoalan tersebut. Nah, ini ada proseduralnya. Kalau sudah sampai ke kesiswaan yang langsung menangani, maka awal akan diperingati 3 kali ketika hal itu kejadian yang sama, kemudian diberikan poin, lalu nanti setelah itu kalau belum masih terjadi maka akan diberikan sanksi. Poin ini akan diberi dan akan seiring berbarengan dengan sanksi pembinaan. Ketika sanksi atau pembinaan ini tidak dijalankan, maka poin itu akan utuh maksimal diperoleh. Tapi kalau berjalan dua-duanya, maka poin yang didapati tidak semaksimal yang harusnya didapati karena sudah melaksanakan sanksi. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya yaitu SP1, surat peringatan dan panggilan orang tua untuk disampaikan. Ini biasanya menghadapnya mungkin baru hanya sampai ke Walas dulu. Tapi kalau sudah SP2 maka orang tua dipanggil, kemudian menghadap dengan kesiswaan, lalu sudah ada surat pernyataan untuk tidak melaksanakan kesalahan yang sama di atas meterai 6.000. Jika terjadi kembali maka SP3, dan itu berarti sudah dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan ke orang tua. Oke, itu seputar tata tertib yang mungkin nanti bisa dilihat kembali. Jika ada hal yang perlu ditanyakan atau belum dipahami, bisa nanti ditanyakan dan kami akan menjawab. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang perkembangan peserta didik di MTS Nurul Iman ini dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, menyangkut dengan jumlah dan jenis kelamin yang masuk dalam sekolah ini selalu ada peningkatannya. Mulai dari tahun 2017 itu dari kelas 7, 8, dan 9 dengan total yang tertera ini dibandingkan dengan tahun berikutnya itu selalu ada peningkatan. Alhamdulillah, antusias orang untuk bersekolah di sini masih cukup besar, dan ini sebenarnya yang diterima. Banyak yang kita tolak karena tidak mencapai kapasitas yang bisa kita tampung. Berikut, asal siswa yang bersekolah di sini itu sekitar 80% itu berasal dari sekolah dasar atau sekolah umum ya. 20%-nya, hanya 20% saja yang berasal dari madrasah ibtidaiyah. Sehingga dan rata-rata SD itu biasanya dari SD Muhammadiyah 1-2, SD Bonipoi. Kalau madrasah ini kebanyakan dari Nurul Huda dan juga dari Al-Islah. Tetapi hitungan secara keseluruhan 20%. Nah, wilayah dari Kota Kupang alhamdulillah 90%-an, dan tapi juga ada dari luar Kota Kupang sekitar 10%. Dari luar Kota Kupang ini misalkan dari seberang lautan ya, misalkan dari Flores. Kemudian ada juga dari Kabupaten Kupang, Oisawa tepatnya, itu juga ada. Kemudian berikut tentang kegiatan kesiswaan yang ada di MTS Nurul Iman
Yang pertama itu penjaringan ekstrakurikuler, sudah saya jelaskan. Kelas meeting ini adalah kegiatan perlombaan yang bertujuan untuk menggali minat dan bakat serta ajang untuk mengukir prestasi siswa di tingkat sekolah MTS Nurul Iman, dan ini terjadi 2 kali dalam 1 tahun, yaitu semester ganjil dan semester genap. Konten isi daripada kelas meeting ini biasanya perlombaan yang ada di ekstrakurikuler maupun yang lagi atau lagi update di kondisi yang ada. Supercamp Ramadan ini kalau bahasa dulu Supercamp Ramadan ini seperti pesantren kilat sehari, ya, dari mulai pagi ya, jam 8 sampai buka puasa. Biasa dipisah antara laki-laki dan perempuan, harinya tidak bersamaan. Ada ya juga yang menginap di sekolah. Kemudian bakti sosial ini biasanya ada kerja bakti di lingkungan sekolah maupun di lingkungan lainnya, dan juga ada penjaringan bantuan sosial untuk disalurkan, dan ini nanti biasanya akan dikoordinasikan dengan OSIM, Organisasi Siswa Intramadrasah. Kemudian PHBI ini adalah perayaan Hari Besar Islam, contoh seperti Maulid Nabi, kemudian Isra Mi'raj, ya, ada halal bihalal dan Hari Besar Islam lainnya di sekolah. Kemudian PHBN, perayaan Hari Besar Nasional kayak 17 Agustus, Hari Ibu, Hari Kartini, Hari Pahlawan, dan seterusnya. Ada dalam bentuk perlombaan maupun juga ada upacara, kemudian jalan santai dan baksos. Kemudian family gathering ini adalah seperti training motivation atau training untuk membangun chemistry antara siswa, guru, dan juga orang tua wali masing-masing. Dan ini dilaksanakan berjenjang, kelas 7 sendiri, 8 dan 9. Motivation Day ini berupa kegiatan juga yang bertujuan membangkitkan motivasi siswa dalam bersekolah dan juga hidup. Ini biasanya dilaksanakan di sekolah dengan mendatangkan materi dari luar maupun dari dalam yang berhubungan dengan hal motivasi siswa. Kemudian kunjungan empati ini biasanya dilakukan berkunjung ke LP, misalkan LP anak, ya, lembaga pemasyarakatan, atau ke SLB atau ke panti asuhan, supaya membangkitkan motivasi anak agar jauh lebih bersyukur dengan kondisi yang sudah ada di dirinya, sehingga dia selalu menjadi anak yang baik. Kemudian school sister ini adalah belajar di sekolah yang lebih baik atau lebih bagus, dan rata-rata yang sudah kita laksanakan ini di luar Kota Kupang, ya, yang sudah pernah itu di Surabaya, Malang, Bandung, ya, itu sudah. Nanti ada foto-fotonya akan ditampilkan sebagai contoh kegiatan seperti ini. Siswa mendaftar yang ingin ikut boleh, lalu biayanya akan dia biayai sendiri. Sistemnya bisa menabung atau langsung dibayarkan sekaligus. Mekanisme lanjutannya nanti bisa ditanyakan. Kemudian BOH atau Business on Holiday, ketika libur ujian kelas 9 akan dibagi kelompok ke siswa kelas 7 dan 8 untuk melakukan kegiatan bisnis. Nanti modalnya diberikan kepada sekolah, kemudian dari modal itu dibuat sebuah bisnis yang menghasilkan produk yang bisa dijual, dan keuntungannya itu bisa dinikmati bersama oleh siswa itu sendiri yang melakukan usaha atau bisnis itu, dan kemudian dia harus mempertanggungjawabkan mulai dari awal sampai akhir penyelesaian bisnisnya. Lalu ada juga partisipasi lomba baik keagamaan maupun akademik seperti olimpiade ataupun lomba-lomba FTQ atau lomba cerdas cermat, dan lain-lain sebagainya, bagi tingkat lokal dalam sekolah, di luar sekolah maupun di tingkat yang lebih tinggi lagi. Oke, selanjutnya organisasi kesiswaan di sekolah ini yang resmi yang berdiri yaitu 1 OSIM, Organisasi Siswa Intramadrasah. Kalau di sekolah SMP disebut OSIS. Ini karena madrasah maka dipakai madrasah di OSIM. Kegiatan OSIM itu cukup banyak, yaitu
itu nanti akan ada pemilu OSIS. Ketua OSIS akan dipilih oleh seluruh warga sekolah. Prosesnya melalui prosesnya itu panjang, mendaftar sendiri, kemudian akan diseleksi, lalu diwawancara, lalu akan kampanye. Setelah kampanye baru dipilih dalam pemilu ini. Lalu nanti setelah itu LDK, latihan dasar kepemimpinan. Ini seluruh pengurus yang terpilih itu termasuk ketua dan lain-lain itu akan mengikuti latihan dasar kepemimpinan sebagai ajang untuk membekali mereka untuk menjalankan organisasi. Lalu baksos, ini juga mereka melakukan kegiatan yang menyediakan bantuan atau membersihkan lingkungan sekolah dan lingkungan lainnya yang mereka harus mereka lakukan. Lalu mengaktifkan mading sebagai jasus atau mata-mata untuk memantau siswa dalam hal ibadah di sekolah. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, sedikit ya, ini hanya 3 saja, sangat banyak. Portofolio ini adalah hasil karya siswa. Ini kebetulan ini adalah BOH, mereka membuat sebuah produk kemudian mereka jual dan dibuktikan dengan foto dan seterusnya, ada video. Ini prakarya membuat masakan dari hewan, kemudian ini produk tempat tisu dari bahan yang bisa bermanfaat dari barang bekas, lalu kemudian dibikin dan bisa punya nilai jual. Ini hanya beberapa saja, masih banyak lagi. Kemudian prestasi siswa ada dari akademik maupun yang non akademik. Untuk akademik ini cukup banyak ya, ini coba saya gambarkan beberapa saja, mulai dari cerdas cermat ya, Sekota Kupang yang dibuat oleh FKIP Undana, itu pernah juara 1 dan madrasah matematika dan biologi tingkat Kementerian Agama Kota maupun provinsi. Lalu 10 nilai ujian UN sudah 2-3 tahun terakhir ini masuk 10 besar ya. Dan kemudian yang kalau tidak salah 3 tahun yang lalu itu nilai bahasa Indonesia itu 100 untuk UN, itu salah satu prestasi. Kemudian juara 4 statistika FKIP Undana, pernah juga ada lomba di Malang juga mewakili NTT, dan juga baru-baru ini itu ke Makassar matematika untuk mewakili juga dan masuk 45 besar dari 1000 peserta. Kemudian juara 3 kompetisi sains madrasah untuk matematika dapat perunggu se-Indonesia dan lain-lain. Itu untuk dan akademik itu ada juara 1 Polri tingkat provinsi dinas PPO, juara 1 aksioma tilawah Kota Kupang, juara 1 Dai Cilik tingkat Kota Kupang, juara 1 Syaril Quran tingkat Kota Kupang dan provinsi NTT. Juara umum akademik Quran 2 kali berturut-turut dan lain-lain sebanyak lagi. Kemudian sebaran alumni. Jadi yang tamat dari MTS Nurul Iman ini itu banyak yang bersekolah di luar NTT. Nah, diantaranya di Man Insan Cendekia Gorontalo, di Man Insan Cendekia Serpong, Man Insan Cendekia Lombok, di berbagai pondok pesantren, salah satunya Gontor Malang, kemudian boarding school ya di Malang, Alokma, dan juga Malikupang, SMK atau SMA negeri yang ada di Kota Kupang, dan juga di Kabupaten Kupang juga ada Man Ende itu dan lain-lain. Dan ini untuk jenjang madrasah. Kalau universitas juga ada di Gajah Mada, Brawijaya, bahkan ada yang sudah sampai tamat S2 dan cukup berprestasi. Kemudian ini adalah dokumentasi kegiatan kesiswaan. Yang ini adalah pelantikan OSIM. Ini adalah kegiatan school sister. Ini mulai dari perpisahan dengan orang tua ketika di bandara waktu mau berangkat ke Surabaya ini. Ini school sister ini di Tugu Surabaya, Buaya dan ya. Ini di sekolah
Al-Hikmah Surabaya, di bioskop, ruang bioskop. Kemudian ini kegiatan kurban ini oleh pengurus OSIS di Desa Ohani, menyalurkan hewan kurban. Kemudian ini ada training motivation di Taman Bone Ana, ya, ada training motivation. Kemudian ada mandi-mandi di kolam juga. Kemudian ada Jambore Kota Kupang. Ini Jambore Kota Kupang sudah beberapa kali, dan ini bergabung dengan sekolah lainnya seperti MTS Negeri, SMP Muhammadiyah, dan juga SMP Atin. Lalu ini para juara di kelas meeting, ya, ini penyerahan hadiahnya ada dalam bentuk kelompok maupun perseorangan, dan semua orang punya kesempatan dan wajib mengikutinya dan punya peluang untuk bisa jadi juara secara kelompok maupun secara individu. Nah, kemudian ini salah satu eskul pencaksilat, ya, ini pencaksilat. Masih ada lagi eskul banyak yang lainnya. Kebetulan dokumentasi yang sempat untuk dicantumkan ini nanti bisa dicek di Google Foto, di website Imam maupun di web nanti akan dilihat. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan rutin oleh petugas puskesmas Perebo, baik ukur tinggi, tes buta warna, kemudian berat badan. Oke, sekian untuk materinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silakan bisa Anda tanyakan.